to Breakdown Channel Universe. Dan seperti biasa ya, setelah episode terbaru dari Loki, kita bakal ngebahas bahan diskusi yang biasa kita post di Instagram kayak gini nih. Gue yakin kalian udah banyak banget komen, karena terakhir kita cek ini ada berapa komen ya? Lupa. Kita belum siap-siap, tiba-tiba udah langsung breakdown. Terakhir itu kalau nggak salah ada 1000-an lebih komen yang masuk. Dan wah gila sih, banyak banget, sampai bingung. Bener nggak tuh, ada 1367 komen. Oh iya. Dan aduh, nggak semuanya bisa kita bacain ya. Edan nggak bisa. Scrollnya Edan. Karena memang episode ini tuh kacau banget. Dan tenang aja, kita nggak sendiri, nggak cuma ada gue sama Dika di sini. Kita punya Monfan. Ada Monfan di sini. Ada Monfan. Halo. Buat yang nggak tahu Monfan, ya. buat yang nggak tahu Monfan ini adalah konten creator di TikTok yang juga ngebahas tentang Marvel, dan pembahasannya tuh asik-asik banget kalau di TikTok nih. Mungkin beberapa kalian juga main TikTok. Wah, kan? makasih. Beberapa dari kalian juga main TikTok, pasti pernah nih ketemu sama dia. Karena gue ketemu dia karena gue juga udah main TikTok ceritanya gitu kan. Tiba-tiba gue ngeliat nih ada yang lebih senior di TikTok nih. Ada Monfan dan pembahasannya seru-seru banget. Gitu. Jadi kenalan dulu Monfan, perkenalan dulu. Tinggal di mana Monfan? Halo, aku tinggal di Jakarta. Dan TikTok juga sebenarnya baru kok. Kita nggak ini banget, kita nggak senior banget. Oh, iya. Lebih senior kalian nggak sih? Soalnya beda followers. Udah kan berkancah. Iya, beda beda. Followers. Si Monfan followersnya ada sekitar berapa? 15 ribuan ya. Udah 15 ribuan ya. Gua followersnya masih 4.000. Karena baru mulai banget di Loki kemarin. Kalau Monfan udah mulai dari zaman ini ya, dari zaman ini ya. WandaVision? Mulainya dari setelah WandaVision sebenarnya. Justru rada telat sih, soalnya kan biasa orang mulainya kan dari WandaVision episode 1 gitu. Aku justru mulainya dari WandaVision episode terakhir. Ya, gitu. Telat banget. Jadi pas waktu bikin itu di WandaVision episode terakhir tuh. Iya, itu pun juga nggak sengaja kan, gara-gara emang biasanya tuh suka ada temen yang aku curhatin kalau habis nonton, tapi waktu itu temen lagi kerja dan waktu itu aku nganggur. Jadinya bener-bener frustasi banget, akhirnya ya udah bikin TikTok aja gitu, nggak tahu tiba-tiba yuk rame aja gitu. Emang pasti rame, karena nggak ada konten creator Marvel di TikTok setahu gue ya. Karena gue juga nggak tahu sebenarnya pasarnya masuk nggak ya di TikTok. Waktu itu gue pengen nyoba, tapi wah ternyata udah duluan, dan ternyata wah gila gokil, ternyata rame banget, dan yang komen juga banyak kan ya. Apalagi pas itu kayak lebih ke komunitas kan ya. Iya benar, banyak banget komunitasnya. Terus juga sepanjang The Falcon and Winter Soldier juga intens banget ya kayaknya ya. Bikin konten. Iya, aduh itu menurutku Winter Soldier tuh ini banget sih, yang TFA TWS itu ya, yang bagian mereka emang series pas itu tuh sangat apa ya, nggak tahu tema yang dibawa di TFA TWS itu TWS terlalu padat ya dibanding kayak WandaVision tuh masih lebih kayak humor gitu loh, kayak maksudnya magic. Kalau ini tuh real banget kan, secara itu tentang politik yang kita bisa lihat juga depan mata. Aduh, itu intens banget sih. Dibandingin Loki? Kalau Loki intensnya beda sih menurutku. Kalau Loki kan lebih magical gitu loh, fantasy gitu kan. Kalau apa ya, TFA TWS ini lebih kayak real life gitu, bisa kejadian gitu loh. Serem deh gue. Menurutku yang paling serem TFA TWS. Different genre. Oke lah kalau gitu, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke komen pertama kita nih ya guys ya. Komen pertama kita lihat ada apa nih. Lama ya gue. Oke, nih. Kita buka komen pertama kita. Ini datang dari Naufal Evo Vlogs. Ini kalau suka bikin username tuh yang simple apa nih? Naufal Levo Vlogsaksin. Kayak nama obat dia ya. Iya. Oke, dia bilang kayak gini. Iya, Naufal ya. Dia bilang kayak gini, gue rasa beneran Loki yang jadi timekeeper deh. Soalnya di episode selanjutnya nanti pasti bakal masuk ke kastil itu kan. Dan jangan-jangan di dalam kastil itu ada Loki yang lagi duduk berdiri di tahtanya itu loh, yang kayak ada di trailer. But who knows? Let's discuss. Gimana? Menurut kalian, Dika, gimana? Lu ada tanggapan nggak dengan komen ini kan? Menurut gue malah nggak langsung kayak gitu ya, maksudnya tiba-tiba si Loki sama Sylvie masuk ke kastil, tiba-tiba langsung ada Loki yang King yang kita lihat di trailer. Menurut gue malah Loki yang kita lihat di trailer, Loki King yang kita lihat di trailer tuh
after series ini sih lebih enak. Soalnya nanti ngejelasin gimana si Loki itu perjalanannya buat jadi itu. Iya nggak sih? Oh, jadi yang pas scene itu tuh dia lebih ke ending ya, setelah konfliknya selesai menurut gua, si Loki itu jadi king. Perjalanan si Loki ini untuk jadi versi dianya sih kalau menurut gua ya. Soalnya kan di trailer itu juga ada Loki yang ada di markas Avenger kan. Yang dia kayak kelihatan bebas gitu, nggak kayak dikekang kayak di ending Avenger yang 2012. Menurut gue emang itu sengaja di set buat ini nge-build si Loki superiornya supaya nanti bisa lanjut ke season 2 mungkin ya. Oke. Kalau Monfan menurut Monfan kelihatannya yang di trailer tuh si Loki mirip banget sama ini nggak sih Singgasana yang ada di Asgard? Iya. Yang didudukin Hela juga. Benar. Ya kan kayak nggak tahu juga sih itu. Ya gue juga lebih setuju sama Kadika sih. Kayak maksudnya kemungkinan itu emang buat setup season 2-nya Loki. Atau mungkin sebenarnya ada Loki lain yang udah nyampe duluan di situ, tapi nggak berhasil keluar. Jadinya kayak dia di kayak stuck di situ atau gimana gitu loh. Jadi mungkin si Loki ada beberapa varian Loki yang emang udah berhasil sampai situ, tapi dia nggak bisa keluar dari situ dan akhirnya dijebak dalam sebuah ilusi kalau dia jadi raja. Terus nanti yang akan dihadapin Loki sama Sylvie itu adalah Loki varian yang itu. Mungkin ya. Ini imajinasi gue banget. Ini suka banget sumpah bermain dengan ilusi dan segala macam tuh yang ternyata dia terjebak di situ. Iya. Soalnya emang ya agak masuk akal karena kastilnya itu kan nggak kayak di luar kan kita lihat ya di ending episode 5 kan. Tapi pas kalau di dalam terus kita sambungin sama scene yang ada di trailer itu kan singgasananya Asgard banget. Masa sih kastil yang kayak gitu bentuk luarnya, dalamnya justru mewah. Iya nggak sih? Iya kan? Gue juga mikirnya gitu sih. Kalau beda Harry model. Potter banget dong. Jadi luarnya beda, dalamnya lebih Hogwarts sih jadinya. Iya. Tapi kalau gue nggak tahu kenapa gue mungkin ya gue sebenarnya punya dua pemikiran sih untuk siapa yang ada di balik itu. Tapi kalau emang misalnya kalau kita masuk ke teori yang anggap kalau itu Loki gitu kan. Sebenarnya itu bisa aja bener. Itu Loki yang ada di situ, mungkin hidupnya udah dia udah tinggal hidup di kastil dan singgasana yang kita lihat di trailer itu. Terus yang si Loki yang ada di Gedung Avengers yang di 2012 yang katanya dia nggak ngapa-ngapain gitu kan, misalnya yang kayak dia udah seakan menang itu adalah timeline-nya si Loki yang justru jadi raja atau yang tinggal di kastil itu. Jadi somehow ada satu Loki dari semua Loki yang sial ini yang berujung dengan mentok di Void ini, ada satu Loki yang nasibnya sangat-sangat lancar. Setiap misinya tuh lancar. Iya benar. Jadi pas 2012 Avengers kalah, dia yang menang. Terus pas dia lawan si Thor dan akhirnya untuk memperebutkan kerajaan gitu kan, untuk jadi raja Asgard, dia jadi rajanya. Jadi timelinenya dia tuh lurus banget dan dia tuh selalu takdirnya tuh selalu ke dia gitu loh. Dia nggak pernah kalah. Jadi ada satu Loki yang ibarat kata nih hoki banget gitu, luck banget dia. Jadi nasibnya dia tuh lebih bagus dibanding Loki-Loki yang lain. Sampai akhirnya dia tuh udah sampai udah di titik dia bingung dia harus ngapain lagi. Dia udah nguasain Nine Realm, dia udah menang yang di 2012, semua Avengers kalah sama dia. Akhirnya dia bilang dia mau nguasain apa lagi? Yang nguasain timeline. Makanya dia bikin TVA. Gitu. Dan balik lagi ada satu teori yang bilang kalau ternyata selama ini TVA itu kerjaannya tuh ya cuma nangkepin Loki. Jadi yang kita lihat yang ada di episode, inget deh episode 1 inget nggak? Ada Skrull yang ditangkep, terus ada orang yang agak gendut yang diprun tiba-tiba, yang pas lagi ngantri, yang tiket itu Loki. Jadi kayak gitu, jadi bisa aja tuh misi-misi yang diinin sama ini tuh, yang dijalanin sama TVA itu cuma buat nangkep Loki. Masuk ada teori kayak gitu waktu itu dan gila, gue mind blowing banget sih sama teori ini. Jadi kalau emang ternyata orang di balik kastil itu, orang di balik TVA itu adalah Loki, ya itu adalah Loki yang punya timeline yang lurus banget, yang indah banget, nggak kayak Loki yang lain yang sial gitu. Iya gak sih? Gitu sih ya, gitu sih. Masa dari semua Loki nggak ada yang Loki? Bener. Siapa tahu bukan Loki. Siapa tahu bukan Loki. Kalau bukan Loki gimana? Coba gue mau nanya,
Mon, kalau bukan Loki siapa, Mon? Kalau bukan Loki siapa, Mon? Aduh, ini banyak banget nih. Ini bukan dari gue ya. Ini kebanyakan tuh yang dari komentar di video TikTok gue. Banyak yang bilang kemungkinan Dr. Doom karena kastilnya mirip kastilnya Victor Von Doom. Bener, terus abis itu ada juga yang bilang Kang itu sih ya, si Kang ini kayaknya emang udah ini banget lah ya, banyak banget yang bercuat-cuat kalau misalnya itu emang si Kang. Terus kenapa, sorry? Iya, umum banget kalau Kang. Lanjut. Terus satu lagi ini paling itu si Miss Minutes gak sih? Banyak banget yang curiga sama Miss Minutes. Gue pribadi juga sebenarnya iya sih, soalnya dia kayak ada yang disembunyiin gitu. Miss Minutes emang agak mencurigakan, tapi kan dia AI ya. Mencurigakan. Dia AI gitu kan. Apalagi yang episode yang kemarin kan dia kayak punya kesadaran sendiri, cuy. Kayak tiba-tiba, kepikiran buat ngebohong time void spacecraft kan. Iya ya. Dan akhirnya sebenarnya bentuk yang diciptakan sebagai timekeeper yang 3 itu ya itu yang dikendalikan sama AI juga, sama Miss Minute juga. Bentuknya droid kan? Iya, oke juga sih. Gila. Teori yang ini sebenarnya memang paling jarang banget diomongin, tapi sebenarnya juga masuk akal. Gitu. Nah, kalau gue sama Dika waktu abis nonton kita langsung discuss soal ini gitu kan. Yes, kastilnya kelihatan kayak kastilnya Doom Castle gitu kan. Dr. Doom malah banget. Gue soalnya main Fortnite kan. Di Fortnite buat ngeload senjata soalnya. Iya, waktu di Fortnite itu adalah tempat favorit kita, gue sama Dika kalau main. Jadi waktu itu kan Fortnite ada edisi Avengers kan. Ada edisi Avengers gitu kan. Nah, ada satu kastil waktu edisi Avengers itu, kastilnya Dr. Doom itu tempat favorit kita buat ngelut senjata. Jadi pas pertama kali kita ngeliat itu, wah ini fiksi, ini Dr. Doom Doom gitu kan. Tapi pas balik lagi, Dr. Doom punya peranan apa di sini? Terus buat ngapain sih Dr. Doom di sini gitu kan? Oke, ada hubungannya dengan teknologi dan waktu, tapi nggak sedekat itu sebenarnya. Nah, makanya yang dicurigain sama kita adalah si Elliot. Cluenya, Elliot adalah makhluk yang juga pernah bersinggungan sama si Ravonna kalau di komik. Dia pernah jadi Elliot ini dia tinggal di dimensi limbo. Terus waktu si Ravonna jadi penguasa, dia tuh pernah dirilis sama Ravonna. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya ada Elliot dan misalnya kalau ada Elliot memang kita langsung kepikiran wah ini menguatkan teori tentang Kang the Conqueror. Tapi gue pribadi nggak percaya karena kita berkaca sama WandaVision, kita berkaca sama The Falcon and the Winter Soldier, itu nggak pernah ada villain yang tiba-tiba muncul di episode akhir. Kayak tiba-tiba ucuk-ucuk, boom, episode akhir ini musuhnya. Iya, betul. Nggak ada, jadi gue harus dari awal episode 1 sampai itu. Jadi gue menempatkan diri gue sebagai audiens baru. Misalnya terjadi nih waktu itu WandaVision, teori yang paling tersebar adalah tentang Mephisto. Misalnya nih, gue ada audiens baru, gue nonton WandaVision. Oke, gue udah kenal karakter tiba-tiba di episode akhir ternyata itu Mephisto. Gue bingung nggak? Siapa ini Mephisto? Audiens baru bisa kebingungan dong. Bisa kebingungan dong. Yes, audiens komik bakal seneng. Yeay, gila Mephisto. Kita yang ngikutin bakal heboh. Tapi audiens baru apaan sih? Siapa sih? Gitu, dia akan bingung dan ternyata emang nggak ada. Iya sih. Benar juga sih, cuma entah kenapa gue merasa dari semua series ini yang paling nggak audiens baru friendly itu adalah Loki, karena emang dari awal yang kayak konsep TVA, jangankan audiens baru, kadang-kadang audiens yang lama yang emang udah ngikutin MCU aja masih bingung gitu loh. Terus mungkin ini salah satu series yang emang Disney lagi Marvel tuh pengen mencoba suatu hal yang baru, nggak tahu juga ya, cuma soalnya dia satu-satunya series yang ada season 2-nya juga ya kan. Dan gue juga sempat mikir tuh tentang Doom, kayaknya rada nggak mungkin karena filmnya Fantastic Four masih agak lama ya nggak sih? Masih agak belum lama. Nyampe ke situ. Belum ada jadwal rilis malah. Iya, terus gue juga sempat mikir kayaknya kalau Kang itu rada-rada maksa juga, karena masa yang harusnya jadi big reveal di Ant-Man itu ada di sebuah series. Ya bener, aneh aja menurut gua. Bener, setuju. Iya, tapi jadi kayak
split banget sih, gue bener-bener split banget. Gue bingung banget ini siapa yang akhirnya bakal jadi timekeeper, atau jangan-jangan sebenarnya timekeeper ini cuma propaganda juga. Aduh. Iya bener, nggak taunya ada organisasi di balik itu kan, kita nggak tahu gitu kan. Iya, aduh, mind blowing banget. Ternyata Sword, bisa aja. Bisa aja loh. Aduh. Teori-teori Siapa tahu endingnya Teori emang jorok. filmnya series ini. Series satu-satunya nggak ada villainnya, keren itu. Iya sih, bisa jadi series Aduh, satu-satunya nggak iya. ada villainnya, bisa jadi. Iya benar. Oke, kita lanjut ke komen yang kedua. Ini komen aja kita panjang banget kan? Seru Iya. banget kan? Gila, Iya. gila, emang. Kacau banget sih. Let's go, Oke, let's go. komen yang kedua. Ini dari Irfan_Tux TUX. Kekuatan Allied adalah menambah umur. Hal yang ditabrak olehnya bukan dimakan tetapi ditambahkan umurnya. Mungkin bisa puluhan ribu tahun. Makhluk hidup yang ditabrak otomatis pasti mati atau hilang, sedangkan gedung-gedung akan runtuh, kapal logam akan berkarat. Kayak gitu. Ini sebenarnya gue nggak terlalu baca banget juga Allied. Apakah bener Allied itu kekuatannya nambah umur kalau ditabrak? Bener nggak sih, Kah? Nah, kalau di komik itu cuman diceritain dia bisa makan materi sama energi doang sih. Dia bakal Itu selalu juga. Iya, dia bakal selalu ngincer orang materi apa namanya? Eksistensi yang punya lebih energinya lebih dari dia. Kayak misalnya Kang atau segala macam. Makanya dia menguasain Limbo untuk makan energi itu. Berarti ini jatuhnya dia ke teori pribadi dong ya. Dia bilang kalau misalnya ditabrak sama Allied itu adalah menambah umur. Emangnya Sebenarnya Allied ini di siapa ya? Dia bisa di nambahin seriesnya umur. juga dibilangnya kayak yang Kak Dika ngomongin sih, yang cuma makan energi sama kayak life Iya, bener, gitu loh bener, dari bener. suatu barang. Tapi ya in a way kalau misalnya kita pikirin lagi, ya makanin energi atau kehidupan seorang itu juga kayak makanin sisa umur mereka kan, sama aja Iya, kayak bikin bener, tua. Iya, bener, sama bener, aja. bener, Kayak bener. Hampir mirip gitu. Bener. Tapi berarti bukan nambahin umur ya. Ini kayaknya agak Ya, aneh teorinya. Oke. Tapi si kita- Allied juga kayaknya kalau ngapus juga nggak bersih banget, soalnya pas yang si Classic Loki dimakan topinya aja masih ketinggalan. Nah, tapi kan topinya kan benda jatuhnya. Oh iya Bersih, benar. jadinya Berarti berkarat. emang harus ada fokusnya ya. Iya, jadinya ini kan. Bentar, gua lihat satu komen yang lain. Oke, kita nggak perlu. Oke, kita mungkin lu tadi ngebahas soal Classic Loki. Menurut lu dia mati apa enggak? Oh, Mon, menurut Mon, menurut Mon Fan, Pengen banget. Classic Loki mati apa enggak? Menurut gue sih mati, karena aduh mati nggak ya, si Loki juga dramatis lagi orangnya, soalnya dia nangis kan. Terus kayak seolah-olah tuh dia kayak oh nih glorious purpose gue ternyata bisa melawan takdir, gue bisa jadi baik gitu loh. Ya gitu sih, kalau menurut ya udahlah mati aja, kasihan banget sih dia pura-pura mati terus gitu loh, capek gue juga ngeliatnya. Kalau misalnya dia emang sampai hidup lagi tuh rada overdone banget sih menurut gue. Yeah. Tapi kan Loki survive. Aduh, Loki always dia survive. survive di timeline. Ini The Void, kita kan nggak tahu. Iya, benar. Ya kan? Enggak, yang Kid Loki yang Loki yang lain juga survive kan di Void. Makanya yang tersisa Iya sih. Jadi yang tersisa di Void itu cuman semua tuh Loki. Karena mereka Iya, survive. Iya benar. Because mereka survive. Penduduknya udah Loki semua. Makanya bahkan Aduh, yang iya, berantem itu Loki, bahkan yang ada yang kacamataan tahu nggak, yang ada di Oh, ini iya. juga, itu juga ada di situ gitu kan. Cuman nggak ketemu aja tuh Loki yang gede yang kayak Hulk sama Loki yang lain yang kayak jadi pelari Frost gitu, Giant. enggak, yang jadi Frost Giant juga nggak ada gitu. Cuman Lokinya bener-bener. jadi makin nggak jelas aja, tiba-tiba ada Loki gembel lah, ada Loki yang tanduknya sepeda. Ini aneh-aneh banget sih Lokinya sih. Aduh. Tapi menurut lo mati ya? Sebenarnya Ya. gue pengen percaya juga sih kalau mati, karena dia udah bilang kan glorious purpose, ya itu tujuannya dia gitu kan, glorious purpose-nya. Cuman balik lagi sih kan Loki survive. Masa sih dia mati ya? Iya, bener juga sih. Loki has ability to escape. Iya, benar. Escape Benar. and survive. Udah, itu aja. As Oke, the Nexus being ya kemampuannya itu. betul. Oke, kita balik ke pertanyaan berikutnya nih, atau komen berikutnya dari RDR GT9.
what if Classic Loki sebenarnya masih ini udah nih tadi kita bahas. What if Classic Loki sebenarnya masih hidup, dimakan tuh yang dimakan itu projectionnya dan kayaknya kayak yang dia ceritain pas lawan Thanos. Maksudnya itu yang dimakan sama si Allied itu projectionnya kayak dia diceritain waktu lawan Thanos. Gitu. Gimana, Kadi? Dika, lu gimana Kak? Menurut gue sih bisa juga. Ini kalau ini bisa dan bahkan mendukung kuat kalau superior Loki itu ternyata dibalik TVA malah. Kenapa? Jadi kayak emang si Classic Loki ini emang sengaja nunjukin, aku ternyata ini kan dia si yang terakhir tuh si Loki kan bilang nganggap si Classic Loki itu stronger than us kan, bukan stronger, maybe we are stronger than we think. Iya, dia bilang. Maybe we stronger than we think. Itu mungkin caranya si Classic Loki buat ini loh, kayak nunjukin ternyata tuh si Loki ini gitu. Capability-nya Loki tuh nggak cuma segini tapi lebih dari ini. Iya benar-benar. Apalagi kalau nggak pakai senjata, dan lebih fokus ke sihirnya. Emang sengaja buat ngarahin Loki buat ke situ, buat kayak ikutin jalan takdirnya sih kalau ternyata emang superior Loki itu ada ya di balik TVA. Bener. Tapi gue suka nih, balik. Oke, bener banget, gue setuju banget. Tapi yang gue juga suka dari Classic Loki adalah backstory-nya. Ternyata dia kan punya backstory, dia punya story yang ternyata sama kayak Loki yang di timeline Secret Timeline, yang timeline utama. Bedanya adalah pada waktu dia ngelawan Thanos, dia nggak nusuk pakai pisau kan. Bedanya cuma itu doang kan. Sedangkan dia ngelawan pakai magic karena dia percaya magicnya dia tuh lebih besar dari cuma sekedar pisau gitu kan. Dan akhirnya dia nyamar jadi runtuhan, terus akhirnya Thanosnya mikir kalau dia udah ngebunuh Loki gitu kan. Akhirnya dia kabur, dia ngumpet di salah satu planet sepi gitu, dan akhirnya tua di sana. Itu cuma bedanya gitu doang. Dan jadi kayak ya itu Loki kalau nggak ngebunuh Thanos jadinya kayak gitu. Itu gue suka sih, jadi ngebayangin kehidupannya dia gimana ya. Ternyata jadi kayak gitu, jadi makin wise. Emang mischief kok harusnya. Emang harus selalu menipu dalam setiap hidupnya. Bener. Dan yang paling gue suka katanya FYI, katanya planet yang remote yang ditinggalin sama Classic Loki itu ternyata Vormir. Soalnya ada bukti Easter egg yang pas di chronomonitor itu ada tulisan Vormir 2301. Gila itu yang ketemu. Bener. Hebat banget bisa sedetail itu anjir. Bener, setuju gue. Bisa. Waduh, keren. Ada Red Skull di sana. Dia temenan sama Red Skull dia ya di sana ya. Iya, temenan sama Red Skull. Aduh, gila. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih ya. BTW, di manakah Kid Loki? Bukankah dia termasuk Loki yang punya tujuan mulia? Apakah ini pertanda Young Avengers? Kid Loki. Jadi Kid Loki ini yang bikin gue suka juga sih. Kenapa tiba-tiba muncul Kid Loki? Cuman nggak tahu ya apakah dia bakal masuk ke timeline utama kah atau bakal kayak gimana? Karena kita tahu kalau ngomongin timeline utama kan Marvel Studio tuh lagi nge-build banget karakter muda. Walaupun udah ada belum ada kan official judulnya juga belum ada kan, yang Avengers belum ada kan. Tapi mereka secara tersirat tuh nge-build banget tuh karakter muda gitu, dimulai dari Billy sama Tommy, terus juga anaknya Casey Lang, cucunya Brad, cucunya Elijah gitu kan. Terus anaknya Casey Lang, anaknya Ant-Man, terus juga ya Kid Loki ini, She-Hulk, terus banyak itu yang mereka build gitu, bahkan Kate Bishop gitu kan. Jadi ini udah ketahuan banget arah lu bakal kemana nih, ke yang Avengers dong ya gitu kan. Tiba-tiba muncul Kid Loki di sini gitu, walaupun judulnya nggak terlalu belum dirilis gitu, judulnya bakal jadi yang Avengers. Tapi sekarang tinggal mikirin gimana caranya si Kid Loki ini dari Void dia bisa pindah ke timeline utama terus gabung sama mereka. Ayo. Gimana ya? Kayak kita yang nulis cerita ya, kita mikirin gimana caranya dia masuk ya. Padahal Marvelnya bilang nggak kepikiran gue. Padahal Marvel aja gue udah tahu gimana gitu kan. Tinggal begini aja. Ya tinggal dengan konsep multiverse tentunya. Tapi pasti ini gue punya teori, tapi bukan teori tentang ininya ya, bukan tentang seriesnya, tapi teori tentang writernya Marvel. Gue merasa mereka pasti
bikin banyak banget alur cerita, dan setiap alur cerita yang fans udah tebak dia ilangin. Gue yakin banget karena mereka tuh confidential matters to them gitu loh. Dan kalau misalnya emang ada fansnya kan, kalau misalnya emang ada tebakan fans yang emang ketebak banget, itu kayaknya mereka nggak pasti bakal mikir lagi, ini kayaknya nggak bisa deh, masa skripnya ketebak gitu kan. Enggak sih, kalau gua enggak terlalu. Iya, itu bener itu. Enggak. Bisa itu agak bener. Karena itu kebanyakan ada deleted scene itu. Karena iya, cuman tetap tidak akan mempengaruhi. Ya, tetap tidak akan mempengaruhi timeline plan utama ceritanya bakal mengarah kemana. Paling kayak minor-minor aja gitu. Misalnya contoh, oh ini nih di Toiron ini nggak usah. Misalnya kayak contoh Mephisto gitu, atau apa Mephisto lagi kan. Udah ketebak, ya udahlah gak usah dimunculin gitu kan. Tapi nggak terlalu pengaruh sama next movie-nya. Karena harus ada sesuatu yang emang pengaruh sama next movie-nya, karena mereka bener-bener paralel nulis cerita tuh. Sih. Ini terus nyambungnya ke sini, lu bayangin untuk bikin kayak gitu aja kayaknya gue bakal pusing banget tuh, bisa anjir kepala gue bakal pecah. Tapi ini itu baru satu, gimana mereka bikin alternatif. Kayak kalau misalnya ketebak kita bikin begini, kalau ketebak kita bikin gini. Oh, itu sih bakal pecah banget. Tapi kita nggak tahu kan, siapa tahu. Mungkin ya kita nggak pernah tahu ya. Soalnya mereka sebenarnya juga udah punya banyak bahan kan, dari komiknya sebenarnya bahannya banyak banget gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin bikin alternatif, dibanding bikin alternatif mereka lebih kayak milih-milihin komik mana nih yang kira-kira bisa dibikin, yang bisa jadi bahan. Iya, atau nggak mereka bikin cerita mana yang nggak mirip banget sama komik, karena mereka demen banget yang namanya iya benar. Bikin cerita yang baru tuh, menggabungkan karakter. Sylvie aja kayak karakter baru. Sylvie aja itu adalah Lady Loki dan Sylvie Lashton yang digabungkan gitu kan. Jadinya gitu jadinya satu karakter, ya udah dia Lady Loki tapi gue pakai nama Sylvie. Terus juga ininya tujuannya tuh kayak lebih baik gitu loh. Jadi agak-agak inilah berbeda, tapi digabungkannya gue suka banget sih, digabungin karakternya gitu. Udah gitu ada yang bilang juga nih, ini salah satu yang entah siapa ya, Dika waktu itu bilang atau siapa ya, oh enggak. Jadi ada satu orang DM gue, dia bilang ternyata Nexus eventnya Sylvie itu adalah karena dia sifatnya berbeda dari Loki yang lain. Dia baik. Iya betul. Itu Nexus eventnya kayak dia. Gitu. Gue juga setuju. Jadi pada saat dia beda sih. Soalnya langsung ngubahnya, dia tuh berpikir tuh kayak 2 langkah di depan Loki yang lain. Ketika Loki bilang, gue mau bunuh ini Alliot, ya kan, dia bilang, bunuh, gue mau sihir dia. Anjir, kayak dia di depan banget gitu lah, bersihir. Ternyata dia bener-bener punya plan, dia bener-bener punya ini gitu loh, punya tujuan, dan tujuannya bukan sesuatu yang jahat gitu. Jadi Nexus eventnya adalah dia berubah sifat, iya gak sih? Iya, gue percaya itu juga sih. Kodratnya sebagai wanita, Goddess of Mischief. Iya, Goddess of Mischief. Balik lagi, soalnya kan kebanyakan Loki kan kayaknya semuanya laki-laki semua. Even Alligator juga. Loki mungkin laki-laki mungkin. Iya. Iya ya, Alligator Loki. Alligator Loki, sumpah itu. Kita bahkan kata itu beneran Loki nggak sih? Tapi... Dan ada Frogtor, ada yang enggak? Ada Frogtor. Iya, itu aku baru tahu itu si Frogtor sama Trog itu tuh beda orang gitu kan. Jadi tuh selama ini yang aku tahu Trog itu adalah Frogtor. Padahal sebenarnya beda. Kalau di komik tuh ada manusia yang dikutuk jadi kodok, terus habis itu dia bisa ngangkat Mjolnir. Tapi kalau Frog itu Trog. Kalau Frogtor itu Thor yang ditipu sama Loki, terus dia berubah jadi kodok. Jadi beda. Ada yang Thor, ada yang bukan gitu loh. Dan katanya yang ada di The Void itu tuh yang Frogtor, bukannya yang Trog gitu. Itu juga gue taunya gara-gara ada komen tuh. Iya benar. Itu sekilas tapi kayak wah gila sih. Ada di dalam tanah, terus wah kacau, dan ada Mjolnirnya gitu kan. Terus dia loncat di dalam toples. Wah itu gila sih. Dan itu banyak banget, dan episode yang kemarin tuh banyak banget Easter eggs. Ada kapalnya Thanos, ada Thanos Copter, terus ada apa lagi kayak kepalanya itu helmnya Yellow Jacket. Banyak banget sumpah. Harry Carrier. Ada Harry Carrier juga ya? Ada. Banyak banget yang kemarin tuh bener-bener kayak semua benda-benda kendaraan dan hal-hal yang pernah kita lihat tuh ada di Void. Di sana semua.
Itu kayak TPA ya sebenarnya ya, emang TPA sih. Iya sih benar. Terus yang suka menghabiskan sampah-sampah itu ya si Elliot. Tapi ini kalau dipikir-pikir karena Kid Loki kan dia kan emang apa ya, pas lagi di episode 5 ini kan dia bilang emang dia pengen tinggal di The Void gitu loh. Menurut dia itu rumahnya dia. Dan yang tahu tentang The Void ini kan si Mobius, Sylvie, Loki. Kayaknya harusnya kalau misalnya Kid Loki akan diadaptasi di main timeline, harusnya sih di antara 3 karakter itu yang bakal ngebawa Kid Loki ke sana. Tapi nggak tahu, mungkin kayak gimana skenarionya gue kurang tahu juga. Atau karena si Classic Loki bilang kalau Void ini adalah kingdomnya si Kid Loki, yang pas dia ngomong ke Loki itu bisa jadi bakal ada emang ternyata emang si Kid Loki ini emang raja di sini dan dia mungkin gak bakal mau pindah apa ya, mungkin akan ada suatu masalah, mungkin kayak perang multiverse lagi yang nantinya memaksa dia buat pindah ke Young Avenger terus minta bantuan gitu loh, jadi kayak team up gitu buat nyelamatin kerajaannya di Void. Bener. Wah gila ya, emang kalau ngomongin kalau kayak gini tuh apalagi Marvel tuh everything is possible gitu loh, possible banget untuk dia tiba-tiba pindah ke sini, pindah ke situ gitu kan. Bahkan udah nonton ini kan trailer What If kemarin kan? Trailernya apa sorry? What If. Oh iya udah. Iya. Aduh, itu nggak cukup nonton sekali. Iya sumpah nggak cukup nonton sekali dan menurut gue itu tuh semua berangkatnya tuh dari sini, dari Loki, dari series Loki. Kenapa bisa ada cerita yang berbeda What If? Ya memang bukan berdasarkan pertanyaan What If, tapi memang ada sesuatu yang jalannya berbeda di timeline yang lain, yang ada di universe yang lain, dan ceritanya kayak gitu. Berangkatnya sekarang dari mana? Ya dari sini, dari timeline yang di reset ini, yang ternyata mungkin nantinya itu bakal dibuka lagi timeline ini, terus jadinya multiverse. Gitu. Jadi sekarang gue kasih pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup, udah setengah jam nih. Pertanyaan terakhir. Waduh. Ending series ini timeline bakal tetap jadi satu atau bakal jadi banyak? Atau kira-kira si Loki ini bakal mengalahkan nggak si siapapun yang ada di balik TVA? Kalau mengalahkan kayaknya mungkin nggak langsung kalah gitu ya. Mungkin bakal di-tease gitu loh. Kelihatannya kalah tapi enggak nih gitu. Ntar di end credit scene-nya tuh baru kelihatan kalau misalnya nanti bakal lanjut ke film mana gitu. Tapi kalau apakah multiverse bakal ada lagi, menurut gue iya. Karena emang kayaknya tujuannya tuh buat ngarah ke MOM juga kan, Doctor Strange. Gue tuh selalu ngira Wanda yang bakal buka multiverse, tapi ternyata series Loki nih yang kalau menurut gue yang bakal ngebuka multiverse. Iya, berarti bakal lanjut justru setelah ini kan Spider-Man ya. Spider-Man. Oke, What If gitu. Setelah ini What If. Berarti What If akan membuka kita cerita kalau setelah multiverse itu beneran jadi di universe ini loh ceritanya. Waktu si T'Challa justru jadi Black Panther, dia malah jadi Guardian of Galaxy. Gitu kan. Jadi mulainya tuh startnya dari sini gitu kan. Baru nanti pas masuk ke real story atau masuk ke timeline utama itu di Spider-Man. Makanya langsung masuk lagi nih, banyak varian Spider-Man, teori-teori Spider-Man yang dulu tuh bakal muncul langsung kuat lagi. Berarti ada Spider-Man varian Tobey Maguire, Spider-Man varian Andrew Garfield, Spider-Man varian PS4 pun mungkin bisa muncul gitu kan, kita nggak tahu. Miles Morales musuhnya ngikut juga. Makanya jadinya kayak membuka itu gitu kan. Oh ternyata emang nyambung. Tapi kita nggak tahu, balik lagi, Marvel tuh pinter banget nyembunyiin cerita. Iya sih, mereka ketat banget sih. Katanya emang NDAs yang kayak kontrak buat tutup mulut itu sangat ketat banget. Nggak ada aktor yang sebenarnya tuh bener-bener kalau misalnya kelihatannya kayak nge-spill, katanya ada yang settingan. Jadi sebenarnya dia nggak nge-spill gitu, tapi nge-tease. Kayak si Tom Holland kan banyak suka keceplosan. Itu katanya nggak mungkin ada kadang. Ya sebenarnya katanya nggak keceplosan gitu loh. Itu sengaja. Iya emang keren banget sih.
Oke deh kalau gitu, udah semua pertanyaan udah kita bacain ya. Ini rata-rata memang komennya rata-rata sama ya kalau kita bacain ya. Ini yang kita ambil beberapa aja. Masih ada satu episode Loki lagi ya. Pokoknya kita lihat aja finalnya bakal kayak gimana, serunya bakal kayak gimana. Apa yang terungkap? Bakal ada apa yang terungkap, bakal ada kita tunggu aja nanti ya. BTW thank you Monfan. Monfan nge-freeze nih. Iya nge-freeze dia. Monfan nge-freeze. Setelah passwordnya. Oke guys, udah balik lagi nih dia nih. Tadi nge-freeze nih ya. Sekarang berubah. Oke guys, pokoknya thank you banget udah nonton video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ya channel ini. Dan jangan lupa untuk follow juga nih TikToknya Monfan. Ya, user ID-nya itu kan Monfan. Thank you. Nih, pokoknya bem nih. Iya, Monfan C. Monfan C. Nah, itu deh. Pokoknya ada the whole ini nih kita kasih tahu. Nih kalau buat kalian yang suka main TikTok terus suka dengerin teori, biar punya perspektif yang berbeda, nggak dari gue doang, nggak dari yang lain doang, biar berwarna gitu kan. Dan biar cewek juga ngeliat muka cowok mulu pasti lu ini kan. Gitu. So, udah itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Thank you banget Monfan udah join sama kita. Nanti kita bikin konten bareng lagi ya. Kita bikin konten bareng lagi pokoknya. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, subscribe, likes. Pokoknya kalau kalian punya teori sendiri silakan. Pokoknya tumpahin aja semua di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, di bawah ada kita dan ada Monfan. Pamit dan see you the next video. Keep exploring the universe. Keep exploring the universe. Bye. Bye-bye.